Dalam video ini kita akan membahas fungsi offset. Fungsi choose atau fungsi index dan match bisa juga digantikan dengan offset. Kita akan melihat bagaimana penerapan offset menggunakan data choose, dan dalam fungsi offset sebelumnya saya perlu perjelas bahwa offset ini cara kerjanya berbeda dengan choose. Jadi misalkan saya akan gunakan, nah ini kolom merah, ini sebagai kolom referensi. Nah, kita misalkan letakkan di sini data A, B, C, D, E, F. Oke, kita lihat di sini. eh, Kita mau menggunakan fungsi offset, tapi kita perlu tahu dulu offset ini sintaksnya apa. Nah, kalau kita lihat di sini, offset ini sintaksnya reference, row, kolom, dan yang height dan weight ini bisa kita abaikan. Sementara kita tidak akan bahas dulu ini. Di sini reference ini adalah titik referensi. Nah, row dan kolom ini akan menentukan di sel mana hasil akhir akan dipilih, di mana sel akhir yang akan dipilih berdasarkan referensi dan row dan kolom. Misalkan gini, kita tetapkan ini titik awalnya 0. Titik awal 0. Sorry, bukan 0 yang merah ini. Kita tetapkan yang ini. Titik referensinya yang merah ini. Lalu kita misalkan akan bergerak row-nya ini misalkan 2, row 2, atau row 1 aja, row 1. Row 1 artinya dia dari titik merah ini akan bergerak turun ke bawah 1. Akan turun ke bawah 1. Lalu kolomnya, berapa kolom akan bergerak ke kanan. Misalkan kita tetapkan misalkan 2. Kita lihat di sini hasilnya apa. Nah, ternyata yang E di sini. Artinya dari titik awal ini, dari titik referensi merah ini, kalau kita lihat di sini kan rumusnya F4, ini yang referensinya. Dia akan bergerak 1 ke bawah, kalau positif 1, kalau ke atas minus 1. Nah, karena ini positif, berarti dia bergerak ke bawah. Jadi di sini. Nah, di sini kan. Berarti setelah dia bergerak ke bawah, dia posisinya di sini. Lalu setelah itu dia di yang ini, eh, yang ungu ini, setelah dia bergerak 1 ke bawah, lalu dia bergerak 2 kolom ke kanan. 1, 2. 1, 2. Nah, ini berarti yang E memang. Berarti memang yang E. Nah, itu sedangkan kalau kita ingin bergerak ke kiri, maka minus. Maka minus ininya, bukan minus 2 tapi bukan plus 2 tapi minus 2. Kalau ini kita ubah misalkan 3, maka F. Jadi turun ke bawah 1, setelah itu 3. 1, 2, 3, F. Nah, itu cara kerja offset. Jadi dalam offset perlu ditetapkan titik referensi atau sel referensinya. Dan setelah itu kita akan bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tergantung angka kita positif atau negatif. Semakin banyak angkanya 10, akan semakin jauh dari titik referensi. Nah, itu coba kita terapkan sekarang untuk menggantikan fungsi choose. Nah, ini kita akan lihat bagaimana offset diterapkan menggunakan data yang sama dengan choose. Kita ingin memilih skenario berdasarkan ini, skenario ini, dan setiap skenario ini akan dimasukkan data-data inflasi, kurs, dan pertumbuhan ekonomi, tergantung skenario yang kita pilih. Nah, sekarang kita misalkan untuk inflasi. Offset. Referensinya mana? Referensinya kita tetapkan di sini. Jadi nanti dia akan bergerak
karena datanya ini hanya di satu baris, dia hanya pergerakannya ke kanan saja. Tidak mungkin ke bawah, karena ke bawah itu data kurs. Ke atas nggak mungkin, karena tidak ada data di atas. Jadi B13 ini jadi titik referensi untuk mencari inflasi di skenario ketiga, keempat, atau kelima, atau keenam. Row-nya mana? Row-nya karena di sini row-nya hanya satu row ini kan, ini satu row. Maka kita tetapkan row-nya ini 0. Kita tetapkan row-nya 0 dan kolomnya mana? Kolom yang mana? Kolom ketiga. Nah, ini kolom ketiga. Kita letakkan di sini, kita tutup. Nah, kita lihat di sini 2%. Coba kita ubah. Di sini 2,5% yang ini. Skenario kedua sesuai. Kalau kita ganti misalkan ke 5, nah 4% yang ini. Kalau kita ganti ke 6, yang 4% juga yang ini. Jadi sekarang sudah bergerak sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan skenario kita, tapi kita memanfaatkan choose. Ini fungsinya, formula. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Kita bisa copy ke bawah untuk fungsi ini. Cuma kita perlu perhatikan mana yang perlu kita kunci, mana yang kita jadikan absolut. Untuk B13, titik acuannya kalau untuk kurs, ya berarti kan memang dia harus bergeser ke bawah. Berarti yang untuk B13 ini jangan dibuat absolut. Yang ini 0 tidak terpengaruh. Ya, nah, yang C4 ini memang harus dibikin absolut. Dia tidak boleh bergerak kalau kita copy ke bawah. Ini kita buat absolut. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita copy ke bawah, nah ini kita ganti desimal. Nah, seperti ini. Kita coba tes. 1 ini sama. 3 sama. 4 ya sama. Nah, ini fungsi bagaimana offset bisa digunakan untuk memilih skenario selain fungsi choose dan index and match. Jadi ada alternatif mau menggunakan offset, choose, atau index dan match.